Maka malam ini kita memperingati kelahiran Rasulullah untuk mengingatkan nasib kita masing-masing. Karena Rasulullah untuk mengingatkan kita untuk diri kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar Allah memberi nikmat kepada orang beriman. Karena Allah mengutus seorang rasul yatlu 'alaihim ayati, yang membaca ayat, mengajarkan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari perilaku bodoh, jahil dan tidak berakhlak, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka itu tentang kitab dan hikmah yang sebelumnya mereka dalam kesesatan. Itu sebuah nikmat besar dari Allah. Itu nikmat terbesar. Maka oleh karena itu, bagaimana Rasulullah membentuk manusia yang cerdas ini, yang selalu berpikir jangka panjang, tidak berpikir jangka pendek. Maka Rasulullah memulailah dakwahnya. Yang dimulai di Gua Hira. Kemudian berdakwah secara sir dan kepada teman-teman dekat. Apa yang didakwahkan pertama? Pertama berkaitan dengan tauhid. 13 tahun periode Mekah, Rasulullah gencar hanya mendakwahkan tauhid. Adapun ibadah-ibadah yang lain kebanyakannya di periode Madinah. Iman dulu. Iman adalah ada di hati. Dia tidak nampak. Tapi dosa terbesar yang tiada maaf apabila gagal iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampunkan, berjanji tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, tidak mentauhidkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tapi dosa-dosa yang lain ada yang diampuni kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Tapi kalau dosa gagal tauhid, itu dosa yang tidak dimaafkan. Dosa terbesar, azabnya kekal di dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka 13 tahun itu fokus untuk ketauhidan. Kemudian para ulama merumuskan tauhid dengan rumusan yang gampang dikonsumsi oleh orang awam, sehingga membuat rumusan-rumusan ilmu tauhid yang semuanya dasar dari sana, dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada rumusan tauhid lewat itikat itu. Untuk gampang terkonsumsi kepada orang awam, karena tidak mungkin semuanya cari tauhid di Al-Quran. Mana mungkin itu tahu bahasa Al-Quran. Maka dimudahkan. Maka para ulama merumuskan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah kepada umatnya, merumuskan di dalam 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga tasawuf. Tauhid ada standar wajib bagi semua pribadi muslim. Fikih juga ada standar wajibnya. Tauhid, tasawuf juga ada standarnya.
Tauhid berkaitan dengan akidah. Prinsip. Baik dengan ketuhanan dan semua rukun-rukun yang menyangkut dengan iman. Hal-hal yang gaib. Tasawuf adalah rumusan-rumusan ilmu untuk mengamalkan tauhid. Tasawuf itu adalah bagian dari tauhid, tapi tauhid beramal. Berkaitan dia dengan tauhid. Sehingga rumusan-rumusan tasawuf adalah sifat-sifat yang baik, yang layak untuk hamba. Untuk seorang hamba. Bagaimana hati mengamalkan di saat kita tahu kita adalah makhluk dan hamba dan ada sang pencipta, maka tidak pantas kita sombongkan diri. Orang yang mengetahui dia adalah seorang hamba bagi Tuhannya dan kenal Tuhannya, merasa tidak pantas menjadi makhluk yang sombong. Tawadhu adalah mengamalkan tauhid dari pengakuan sadar diri siapa diri kita. Dan lain-lain. Artinya tasawuf itu berkaitan dengan sikap batin. Artinya menyangkut dengan perasaan, selera dan emosi. Yang dinamakan dengan bahasa lain yaitu ilmu akhlak. Jadi akhlak yang dibawa oleh Rasulullah berbeda penterjemahannya oleh akhlak-akhlak yang diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu keimanan. Itu berbeda. Dan tidak mungkin kita bahas secara luas malam ini. Jadi bagaimana tasawuf itu? Ya kemampuan kontrol. Kontrol selera, kontrol emosi sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Itulah akhlak. Misalnya kita emosi ada sifat marah. Bagaimana kontrol emosi itu? Kapan kita harus marah? Kapan jangan marah? Pada tempat mana kita harus marah? Pada tempat mana yang tidak boleh marah? Standar marahnya seberapa? Itu kemampuan kontrol. Bukan orang baik akhlak tidak marah sama sekali. Bukan juga marah terus. Kata orang dia saleh sekali. Kenapa? Sama sekali tidak marah. Oh bukan begitu. Ada tempat yang harus marah, itu harus marah. Maka di sana dibuatlah konsep al-bughdu lillah wal hubbu lillah. Marah karena Allah, juga cinta karena Allah. Sehingga apa? Sayyidina Ali pada suatu hari, pada satu hari di dalam suasana perang, mau memotong leher kafir. Angkat pedang mau memotong lehernya. Karena melihat kafir musuh dalam peperangan. Duluan kafir itu ludahi Sayyidina Ali. Sebelum dia potong lehernya langsung diludahi. Setelah diludahi wajah Sayyidina Ali oleh kafir musyrik itu, kemudian tidak jadi potong. Langsung dia nggak jadi potong. Potong kepala kafir itu nggak jadi lagi setelah diludahi. Sahabat ini bertanya, ya Amirul Mukminin, tadi udah angkat pedang mau potong, ini kok nggak potong? Kok nggak jadi? Karena dia ludahi saya. Saya jadi marah kepada dia karena ludahnya. Karena diludahinya, bukan lagi karena Allah. Saya nggak ikhlas lagi. Udah membela pribadi.
Enggak jadi. Artinya hendak marah lagi kalau sudah kena pribadi. Dapat membedakan mana lillah, mana faktor pribadi. Beda dengan kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang kita benci itu yang paling kita serang. Orang yang paling membantu kepentingan kita diam saja. Itu enggak berakhlak. Tidak benar menempatkan marah. Senang juga begitu. Karena dalam rumah tangga ada mawaddah warahmah. Ada cinta, ada kasih sayang. Ya, semuanya cinta, kasih sayang. Tapi cinta yang dibangun oleh Rasulullah itu bagaimana? Berbeda dengan cinta-cinta kita. Cinta karena Allah itu bagaimana? Benci karena Allah itu bagaimana? Itu harus belajar. Jangan bilang cinta sebenarnya menyintai diri sendiri. Bilang cinta sama pasangan. Sebenarnya cinta pada diri sendiri. Kenapa kamu cinta pada pasangan? Saya karena keinginan-keinginan
Lewat perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan? Mulailah dengan sukseskan ilmu dasar Islam. Kalau gagal ilmu, gagal di langkah awal. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan. Jalan ke syurga ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada jalan. Tidak ada jalan, bagaimana menjalani? Setiap menjalani harus ada jalannya. Walaupun setiap jalan belum tentu dijalani. Tapi harus ada jalannya. Jalannya adalah ilmu. Memerintahkan untuk selamatkan keluarga dirimu dari api neraka. Sukseskan dulu ilmu pribadimu dan ilmu dalam keluargamu. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Siapa keluarga? Pertama, kalau suami, keluargamu, istrimu, dan anakmu. Seorang suami wajib ajarkan istrinya yang belum tahu ilmu Islam yang fardu ain dan ilmu yang wajib. Sebelum jadi istrinya, kejahilannya tidak menjadi dosa bersama dengan suaminya. Setelah jadi istri yang belum ada ilmu, itu menjadi dosa juga bagi suaminya. Karena sudah bertanggung jawab suami. Apa begitu? Itulah pemimpin Islam dalam rumah tangga. Itulah rumah tangga Muslim. Anaknya, siapa yang ajarkan? Suami dan istri, ajarkan anak. Kalau istri sudah duluan sukses ilmu, alhamdulillah, hilang tanggung jawab suami. Maka carilah istri-istri yang sudah sukses. Sukses ilmunya. Kalau ilmu agama sudah sukses, insya Allah akan jadi istri yang baik. Kalaupun jahat, tidak berjahat sekali. Hai ladu menung na ibu kan. Kalau kau ajuk buat ku bro kai, limena ku bro kai. Nyan dut nan kagari. Munyahana ya buat lebih bro lah. Untung na ya buat kagari dia nak. Tadi gedi punguhan waktu put je. Nampaklah setel. Ya kan? Kalau tidak punya dasar ilmu, sulit di setel. Yang benar, yang sesuai dengan nafsunya. Yang sebenar, yang sesuai dengan perasaannya. Tidak ada rumus. Sehingga kami ini tunggu-tunggu pimpinan-pimpinan daerah ini rencanakan dulu setelah ngaji mau ngajar manusia. Ngajar ilmu. Tapi hari-hari datang masalah macam-macam. Kan kita lihat ulama. Orang hilang kerbau juga cari ulama katanya. Kerbau saya kemana sudah hilang? Dia pelihara kerbau, sibuk orang lain tanya. Tapi dia terpaksa membantu. Ada masalah konflik rumah tangga juga datang ke sana. Pengalaman itu. Saya sendiri juga sering datang. Dulu waktu kawin tidak musyawarah sama kita. Kalau udah pisah, udah konflik, udah datang. Ini gimana caranya? Nyawa tiada pendapat. Yang salah selalu orang lain. Kalau kita tanya sama suami, salah istri. Tanya sama istri, salah suami. Kenapa salah? Nah, kenapa salah? Macam alasan. Tidak ada sentuhan dengan aturan agama. Pakan talah la koron, hantaban la kolong la kogok. Pakan talah purmoh long hantabang purmoh kok. Apa dia sabar? Pasti manusia tidak sama. Bukan lewat aturan agama. Misalnya ada hak dan kewajiban. Dia menyalahkan pasangannya bukan dasar hak kewajiban dalam rumusan Islam. Tetapi karena tidak sesuai dengan orang lain.
Tapi bisa barong kok. Ya, bu barong kok. Pakan mata dah. Sabang kok. Kan sabang rumusan kok. Sehingga tidak ada rumus. Sekarang coba periksa. Coba periksa data di Kemenang. Semakin lama semakin banyak tragedi dan konflik rumah tangga, talak cerai, dan pengaduan pasar dan sebagainya. Kalau dilihat dari kacamata Islam, benar-benar tidak ada modal Islam di dalam rumah tangga seorang muslim. Kenapa? Di sana ada ilmu selain ilmu fardu'in yang pertama. Seorang muslim itu di saat
Itulah kalau fardu kifayah, ilmu macam-macam semuanya bisa. Tapi ilmu yang memastikan imannya, akhlaknya, dan halal haramnya tidak tahu. Itu manusia-manusia punya baju tapi tidak punya celana.